Bagaimana terjadinya? Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat, wa idzal jibalu suyirat. Ketika matahari itu nanti digulung, dihancurkan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika gunung-gunung itu dihamburkan. Kayak karpet ada kotoran kita. Nah, begitu gunung. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Dan ketika bintang-bintang itu dijatuhkan, berhamburan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika gunung-gunung itu juga dihamburkan, dipecahkan. Dan ketika itu wa idzal biharu sujirat. Laut dipanaskan. Laut dipanaskan dulu sebelum ditumpahin. Makanya di Al-Qur'an itu ada dua. Wa idzal biharu sujirat sama wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu sujirat ada dalam surat Al-Insyiqaq. Kemudian wa idzal biharu fujirat ada dalam surat Al-Infitar. Ada sujirat, ada fujirat. Sujirat laut dipanasin dulu. Bagaimana cara Allah memanaskan laut? Wallahu a'lam. Tapi secara logika kita bisa prediksi bahwa yang namanya di dalam laut itu ada lempengan bumi, ada selimut bumi, ada cairan inti bumi. Itu udah pasti. Itu teori geologi yang tidak bisa dipungkiri. Gampang, tinggal buka aja itu celah bumi dikit. Seketika itu cairan bumi naik ke atas, yang panasnya menurut teori 6000 derajat Celcius, bisa jadi di mata Allah nanti panasnya akan lebih daripada itu. Bisa jadi Allah menentukan ribuan, ratusan ribu derajat. Seketika naik ke permukaan laut, maka saat itu laut akan menjadi panas. Gampang. Apa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Cuman kan orang-orang sekarang berpikir, laut pakai dipanasin. Kan begitu. Gimana cara manasin? Ya logikanya begitu. Anda yang mempercayai teori geologi, bukankah Anda seorang ilmuwan yang mengkaji geologi terkait hal itu? Terkait proses namanya penguapan inti bumi, yang ketika bumi ini meletupkan sampai kepada permukaan bumi, maka akan terjadi pergesekan lempengan bumi. Itu disebut gempa. Itu baru meletup doang, baru tel di dalamnya. Cairan itu tel, kayak semacam bisul yang kita tel. Itu belum ditumpahin. Bagaimana kalau ditumpahin naik ke atas? Pasti lautan akan menjadi sangat panas yang tidak akan mampu kita mengukur berapa derajat Celcius itu panasnya lautan. Begitu cara Allah mempanaskan. Kira-kira menurut saya seperti itu. Lalu mudah untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan biharu sujirat dan biharu fujirat. Laut paling dekat dengan kerak bumi. Makanya begitu kerak bumi itu bergoncang sedikit, maka laut akan meluap ke darat. Itu yang disebut dengan tsunami. Sangat mudah, gampang. Cairan aja disuruh keluar, kata malaikat, tepok, pak, otomatis kan goyang. Goyang naik ke atas. Menimbulkan hawa panas, naik ke atas, pecah itu menyatu dengan selimut bumi menyatu, pecah naik ke atas ke permukaan, lempengan bumi yang rapuh, yang bentuknya puzzle akan menjadi tergoncang. Kan begitu. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Sementara teori geologi sudah membuktikan memang dunia itu sangat rapuh. Bumi yang kita injak itu sangat rapuh. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman aja dengan tenangnya bumi yang kalian injak? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit membuat suatu gempa sewaktu-waktu yang akan menyebabkan goncangan yang dahsyat. Padahal wahia tamur, fa idza hiya tamur. Padahal bumi itu diciptakan dalam keadaan yang rapuh. Iya. Padahal bumi itu diciptakan dalam keadaan rapuh. Makanya bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan, puzzle-puzzle yang kapan-kapan terserah Allah. Mau ada sebab kek, mau ada enggak kek, terserah Allah. Yang punya bumi Allah tinggal ketok doang, malaikat tes, lager. Ngetoknya nggak usah dari atas, dari bawah, cipratin gitu aja juga. Intinya bumi naik ke atas saking panasnya. Begitu. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di dunia ini merasa tenang-tenang aja, ya kan, merasa bercanda terus di dunia.
Kejarlah dunia terus. Kita merasa nyaman karena kita rasakan dunia masih begini, masih enak. Padahal Allah sedang mengkritik kita. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Amintum selanjutnya. Man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Atau kamu merasa tenang-tenang saja di bumi itu, sementara Allah yang menguasai langit akan sewaktu-waktu bisa juga menciptakan bencana yang datang dari atas langit, bukan dari bumi lagi. Ayo, mau apa lo? Ya, kan begitu kita. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebangetan asik. Kebangetan enak di dunia udah, pokoknya ya sholat cetul kerja. Cetul kerja. Cetul kawin, begitu doang. Makanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa kita bisa makan enak? Kenapa kita bisa sujud enak? Karena bumi diciptakan dalam keadaan zalula, tenang. Meskipun dalam ketenangan itu ada potensi-potensi yang kapan saja bisa Allah ciptakan bencana-bencana itu. Kita sholat itu bukan karena ada niat yang pertama. Bisa sujud enak itu bukan karena niat, tapi karena bumi masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala zalula, tenang, mudah. Coba kita pengen niat sholat ke masjid, begitu ada gempa, kira-kira jadi gak kita ke masjid? Nggak bakalan jadi enak. Pada saat kita mau sholat sujud, ada gempa, enak gak sujud kita? Nggak enak. Pada hakikatnya yang menciptakan sujud kita enak itu pertama kali adalah diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu bumi dijadikan dalam keadaan zalula, tenang. Begitu. Apa yang menyebabkan makan kita enak? Bukan karena lauk itu nomor sekian. Bukan karena lapar juga nomor sekian. Yang pertama, bumi dalam keadaan zalula, tenang. Masih tenang bumi ini. Seandainya pada saat kita mau makan dalam keadaan lapar, betapapun ada hidangan ayam, kambing, gulai, kemudian kebuli, nasi habsi dan sebagainya, ada gempa, kita lagi begini ngumpul nih, ada makanan enak, hidangan enak, begitu gempa kita tinggal kagak? Pasti kita tinggal, nggak bakalan jadi lapar kita gara-gara gempa. Kan begitu. Apa yang sesungguhnya yang menyebabkan kita enak di dunia itu bukan karena apa yang kita inginkan, tapi sungguh kata Allah, aku takdirkan dan aku jadikan dengan rahmatku satu itu ke bumi, sehingga bumi menjadi tenang. Tapi ingat kata Allah, bumi itu rapuh, sehingga kapan saja aku akan bisa memberikan bencana dalam bentuk apapun, baik itu datangnya dari langit maupun dari bumi itu sendiri. Begitu. Jadi pikiran kita itu harus dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pikir itu yaitu hubungan kita, membangun komunikasi kita dengan Allah itu enggak harus tahajud, jebret sholat. Ya kayak gini nih. Kita mempelajari ayat-ayat Quran. Kita paham, ya Allah, sungguh rahmat Allah itu satu aja begitu, baru satu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat yang 90% Allah lempar semuanya dengan surga yang kenikmatan yang tiada tanding dan tiada banding. Ya kan? Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Bahkan segala yang haram, yang kita duga haram, ternyata dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Saking Allah punya rahmat, 99 yang ditahan selama di dunia Allah limpahin. Tuh, lu mau kawin 40-70 bidadari gue sediain, segantung amal. Kan begitu. Di dunia diharamkan bidadari, mau kita kemplang tiap hari 40 dikasih. Khomer yang begitu haram, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk, begitu kita buka plum tuh khomer, baunya misik, khitamuhu misk. Begitu khomer yang diharamkan, saking Allah melimpahkan 99% yang ditunda selama kita di dunia. Baru di situ kita, ya Allah, benar, maha benar Engkau. Satu istana yang diberikan oleh Allah di dunia tidak sebanding dengan satu orang diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang luasnya bisa menyamai langit dan bumi. Surga kalau gitu luasnya boleh enggak terhingga. Allah Maha Kuasa. Dunia, bumi dengan keluasan 4
juta kilometer itu masih kecil di mata Allah Subhanahu. Nanti surga nggak bakalan bisa dihitung saking luasnya. Dan satu orang ditakdirkan masuk surga bisa memiliki istana seperti luasnya langit dan bumi. Anda bisa bayangin 99 yang disimpan itu baru di situ kita rasain. Sekarang mau biar kita miskin, bokek nggak masalah. Iya, nggak usah khawatir coy. Iya, pokoknya jalannya sujud aja. Ya, lebih berapa tahun lagi? Iyalah. Ngapain? Nanti kita ketika dihadiahkan surga Allah Subhanahu wa taala, di situ nanti kita hidup gengsi-gengsian. Boleh. Gengsi-gengsian di surga memang dihalalkan. Iya. Begitu. Ya, bukan dulu. Rumahnya begitu lihat teman set sisananya, masya Allah, baru mereka nyesal di situ. Begitu gengsi, ya kan? Ya tentunya surga istananya Ukan nggak bisa ada nyamain surga saya, gitu. Iya, nanti dihalalkan untuk bergengsi-gengsi. Karena apa? Di situ sebagai peringatan doang. Betapa nyesalnya kita dulu di dunia tidak seperti orang itu. Padahal di surga masih ada nyesalnya. Karena apa? Ngelihat misalnya Ukon surga istananya, masya Allah, malah bidadarinya, wah, baru di situ gengsi sesungguhnya. Di sekarang mau biarin, ya udah, pokoknya biarin di sana Buya. Kecil. Ya, memang kita pikir ntar gitu aja, nggak apa-apa, boleh dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ditampakkan istananya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW ditampakkan surganya Abu Bakar. Surganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalanlah Rasulullah bersama malaikat, tiba-tiba berhenti dalam sebuah istana. Istananya itu megahnya luar biasa. Mutiara, emas, jabarjat bertaburan. Ada bidadari yang sangat cantik yang dilihat oleh Rasulullah SAW secara langsung sedang berwudu. Coba bayangin. Ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Lagi wudu itu bidadari. Rasulullah seketika itu bertanya, liman haza, untuk siapa ini? Nanyanya sama malaikat rahmat, ya kan? Dijawab sama malaikat rahmat, haza lirijali Quraisyin ismuhu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini surga, ini istana buat lelaki Quraisy namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seketika itu Rasulullah pengen masuk ke surga itu, ke dalam istananya itu, pengen, saking ya Allah, Rasulullah itu saya nggak betah pengen. Tapi begitu pengen masuk Rasulullah SAW, Rasulullah teringat betapa Umar bin Khattab orang yang paling cemburu di antara sahabat-sahabat. Umar bin Khattab itu punya rasa cemburu yang tinggi, ya kan? Jika aku tidak mengingat Umar bin Khattab yang punya rasa cemburu, maka saya akan memasuki istana itu. Aku teringat kecemburuannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu disampaikan Rasulullah depan para sahabatnya lagi ngaji begini. Semuanya mendengar, mutawatir hadis itu. Sehingga Umar bin Khattab pada saat itu nangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Sampai begitu. Iya. Itu Rasulullah ditampakkan surganya buat Umar bin Khattab. Kita perintilannya dah udah demen banget kayaknya. Iya, perintilannya, di emperannya aja dah. Iya, begitu. Kita nggak usah ngebayangin istananya, ya kan? Umar bin Khattab, Abu Bakar yang oleh Allah melalui Rasulullah dijamin tuh seluas melebihi langit dan bumi. Kita seperapatnya bumi, seperapatnya dah, iya, terasnya dah, udah makasih bener itu ntar, ya Allah, makasih ya Allah, begitu. Sekarang udah biarin, nggak usah pikirin, nggak usah gampang tersinggung jadi orang, ya kan? Temen beli mobil meriang, apaan begini, biarin aja, iya, nggak usah pusing gitu. Iya kan, bisa jadi yang beli mobil nambahin hisapnya, aturan 1 jam jadi nambah 2 jam gara-gara punya mobil, ya kan? Gara-gara punya rumah cakep, aturan hisapnya 4 jam jadi 5 jam, kan begitu.
Semakin banyak harta jabatan, semakin bertambah hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti akan terjadi itu. Makanya Rasulullah dan ulama kita itu mengajarkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Enggak apa-apa kita kaya, enggak apa-apa kita nyari duit banyak, enggak apa-apa. Selagi harta kita bisa bermanfaat untuk kepentingan agama, lakukan. Tapi jangan lupa doa sesingkat-singkatnya hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzambi. Ya Allah, sungguh ampunanmu itu yang aku harapkan, dan ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa yang telah kulakukan. Sungguh teramat luas ampunanmu ketimbang dosa-dosaku yang kulakukan. Wa rahmatuka arja indi minal a'mali. Dan rahmatmu itu yang aku harapkan ketimbang pahala daripada amal-amalku. Tuh, begitu. Karena rahmat Allah pada saat nanti itu 90% blok diguyur buat orang-orang mukmin. Ayo. Begitu. Rahmat itu yang kita tunggu. Bukannya ya Allah, saya telah melakukan ini, ya kalau di mata Allah itu tidak berharga, nggak ada apa-apanya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti pasti akan kita rasakan hatta yaumil qiyamah. Setelah kita dibangkitkan dan kita yakin kita tidak termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Saya yakin. Iya, yakin. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidup kita dihantui dosa, dihantui selalu kekhawatiran. Jangan, kita husnuzon. Allah tuh Maha Pemaaf, luas maghfirahnya. Ya Allah, saya begini ya, memang sudah kau takdirkan begini, ampuni saya deh, karena rahmatmu dan maghfirahmu itu yang sangat luas, sehingga aku mengharapkan itu semua ya Allah. Selesai. Begitu caranya. Ya, sampai sini dulu. Ada yang bisa disampaikan, saya persilahkan. Ya, paham deh ya. Ya, begitu. Ya, kita pikir karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk kebaikan yang mendekatkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat yang akan insyaallah kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tercatat sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW karena telah banyak dan mencoba mempelajari apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni mempelajari Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.